Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sofia Elisa Priyanti dengan NIM G1S1036. Di sini saya akan menunjukkan tata cara penggunaan obat tetes telinga dengan baik dan benar. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu obat tetes telinga. Nah, obat tetes telinga merupakan obat dalam bentuk cairan atau larutan yang ditujukan penggunaannya untuk saluran telinga. Nah, obat tetes telinga sendiri diindikasikan kepada seseorang dengan keluhan seperti nyeri, peradangan, infeksi, maupun adanya penyumbatan yang diakibatkan oleh kotoran di dalam telinga. Nah, obat tetes telinga sendiri memiliki beberapa pilihan atau jenis sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang pertama adalah obat tetes telinga yang mengandung antibiotik dan juga kortikosteroid. Nah, obat jenis ini ditujukan untuk orang dengan keluhan otitis eksterna ataupun radang telinga di bagian luar. Nah, kejadian ini biasanya ditujukan untuk orang yang sedang mengalami kemasukan air ataupun terperangkapnya air di dalam saluran telinga. Nah, jika air terperangkap di saluran telinga akan menyebabkan mudahnya bakteri untuk lebih berkembang biak sehingga kondisi tersebut akan memudahkan terjadinya peradangan. Nah, rekomendasi obat jenis ini adalah obat Otozampon Eardrops yang mana obat ini sudah memiliki kandungan antibiotik dan juga kortikosteroid. Nah, yang kedua adalah obat tetes telinga penghilang kotoran telinga. Nah, jika terjadi suatu kondisi di mana penumpukan kotoran telinga yang berlebih akan menyebabkan berbagai masalah. Nah, teman-teman kan sudah sering mendengar apabila mencongkel telinga dengan menggunakan katembat maupun alat lain itu tuh kurang direkomendasikan karena malah kotoran tersebut akan lebih terdorong masuk dibandingkan keluar. Nah, jadi jika terjadi hal tersebut akan mengakibatkan beberapa keluhan seperti sakit telinga, gangguan pendengaran, infeksi, bahkan jika sudah menumpuk akan menyebabkan suatu keadaan di mana peradangan. Nah, jika hal tersebut terjadi, tidak disarankan untuk masih menggunakan katembat, melainkan menggunakan obat tetes telinga. Obat tetes telinga yang direkomendasikan biasanya menggunakan beberapa komponen atau bahan yang mengandung, yang pertama ada gliserin, minyak mineral, dan juga larutan garam. Di mana obat yang direkomendasikan di sini adalah obat jenis Furomen 5 mg per 5 ml Eardrops 10 ml. Di mana obat ini bekerja dengan cara mengencerkan kotoran pada telinga sehingga membuat telinga itu kembali bersih. Jadi kerja obat ini melunakkan kotoran yang sudah mengeras di dalam sehingga kotoran tersebut lebih mudah untuk keluar. Nah, yang ketiga adalah obat tetes telinga pengering cairan atau swimmer air, di mana swimmer air atau otitis eksterna ini merupakan suatu kondisi terjadi infeksi di telinga bagian luar sehingga akan mempengaruhi saluran telinga. Kondisi ini bisa juga diakibatkan oleh air yang terperangkap ataunya kurang kotoran telinga pelindung dan juga terjadi luka pada saluran telinga. Nah, obat ini akan bekerja dengan cara mengeringkan air ataupun kotoran-kotoran yang terjebak di telinga dengan cepat. Biasanya obat jenis ini mengandung antibiotik sehingga obat ini bekerjanya akan bergabung dengan air di dalam telinga dan kombinasi dari air dan juga alkohol akan menguap sehingga air di dalam telinga ini akan mengering. Nah, obat yang direkomendasikan adalah Otilon Eardrop 8 ml, di mana obat ini dapat mengobati otitis eksterna akut dan juga kronis yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap polimixin dan neomycin sulfat. Yang keempat ada obat tetes telinga anestesi atau numbing, di mana obat tetes telinga ini dapat membantu untuk meringankan rasa sakit dan juga bengkak yang terjadi dikarenakan infeksi telinga. Obat yang direkomendasikan adalah erlamisetin, di mana obat ini bekerja menghambat sintetis protein bakteri dan juga digunakan untuk mengobati infeksi telinga ataupun saluran telinga. Dan yang kelima ada obat tetes telinga anti jamur, di mana sudah jelas obat ini mengandung
komponen-komponen anti jamur seperti clotrimazole, fluconazole ataupun miconazole. Obat ini yang direkomendasikan adalah obat Otopain Aerodrops, di mana obat ini dapat mengatasi penyakit infeksi pada telinga dengan gejala seperti nyeri, bengkak, gatal, telinga berair, dan juga obat ini merupakan obat dengan kombinasi antibiotik, analgetik, dan juga anti radang. Nah, perlu diketahui bahwa obat tetes telinga ini umumnya memiliki kandungan antibiotik dan juga anti jamur, maka obat ini tidak dapat diperjualbelikan dengan bebas, melainkan jika ingin mendapatkan obat ini harus memiliki resep dokter atau sebelumnya sudah berkonsultasi kepada dokter. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan tetes telinga dengan baik dan benar. Nah, sebelum dimulai, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu jenis obat tetes telinganya, baik obat tetes telinga yang memiliki pump seperti ini maupun obat tetes telinga yang memiliki langsung ditetes saja dari botolnya. Nah, sebelum menggunakan obat tetes telinga, dipastikan terlebih dahulu tangan bersih dengan mencuci tangan baik dengan menggunakan air mengalir dan sabun ataupun bisa menggunakan alternatif lain seperti menggunakan hand sanitizer. Yang kedua yaitu memastikan bagian telinga luar atau telinga yang akan ditetesi dengan obat dibersihkan terlebih dahulu. Cara pembersihannya bisa dengan membilas menggunakan air hangat ataupun membilas dengan kain lembab yang sudah dibasahi dengan air bersih dan digosokkan saja di bagian telinga yang akan dimasukkan obat tersebut. Nah, yang ketiga adalah ketika obat sudah dipersiapkan, obat dipegang terlebih dahulu, ditekan dengan tangan selama sekitar 1-2 menit. Nah, fungsinya untuk menyesuaikan dengan suhu di tubuh kita. Setelah dipastikan obat sesuai suhunya dengan suhu kita, obat tersebut dikocok agar tercampur rata. Nah, setelah obat dipastikan sudah tercampur rata dan juga sudah sesuai dengan suhu, diposisikan kepala atau bagian telinga yang akan dimasukkan obat. Contohnya saya contohkan telinga sebelah kiri saya. Ini lebih miring ke atas seperti ini atau sampai ketika kita akan memberikan obat itu posisinya nyaman. Nah, jika tidak yakin dengan posisi seperti itu, bisa menggunakan alternatif seperti bantal yang ditempelkan seperti ini dan diposisikan kepala atau telinga yang akan dimasukkan obat itu lebih tinggi dibandingkan dengan telinga satunya. Nah, jika yang akan pakaikan obat tersebut anak kecil, bisa menggunakan dengan cara berbaring dan berbaring lalu dengan menggunakan bantal seperti ini, dimasukkan posisinya seperti ini. Nah, setelah posisi miring, disiapkan obat, dibuka perlahan, lalu dibuka tutupnya, lalu diposisikan seperti muncungnya ini sesuai dengan lubang telinga. Nah, untuk mempermudah, untuk orang dewasa bisa menarik telinga bagian atas, kalau untuk anak-anak bisa menarik telinga bagian bawah ya, seperti ini. Nah, kemudian diteteskan obat. Jika sudah sesuai dengan lubang, diteteskan obat sebanyak yang disarankan oleh dokter, 1 tetes, 2 tetes, ataupun dosis yang disesuaikan. Nah, setelah dilakukan penetesan, ditutup telinga dengan penutup telinga yang sebelah sini, yang biasanya kecil itu ditutup sekitar 2-3 menit untuk memastikan obat masuk dengan sempurna dan tidak keluar lagi. Nah, sesudah 2-3 menit bisa kembali ke posisi tegak semula, dan jika ada cairan yang keluar bisa dibersihkan dengan menggunakan tisu kering dan bersih. Nah, jika sudah menggunakan tetes telinga, harap dipastikan obat itu tertutup dengan rapat dan disimpan di dalam suhu sekitar 15-25 derajat ataupun suhu yang telah ditetapkan. Nah, setelah itu cuci tangan, dipastikan tidak ada obat lagi yang menempel.